Businessman Opinion. Kadin Jakarta dan Apindo Jakarta berbeda pendapat mengenai UMP tahun depan. Apindo menggunakan PP 36 2021 sehingga kenaikannya 2,6%, sementara Kadin memakai Permenaker 18 2022 jadi kenaikannya 5,11%, sementara buruh minta kenaikannya 10%. Nah, apa komentar Anda? Besaran mana yang seharusnya dipilih oleh PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono? 633-9160. So berapa persen saya nggak tahu ya, dicapai kesepakatan aja. Cuma kalau kita lihat dari harga bensin kan pemerintah yang naikin, apakah lebih kecil dari 2,6%? Ya kan, udah itu pengusaha apa yang punya kos-kosan atau apa semua juga naikin lebih dari 2,6% gitu. Makanan juga lebih dari 2,6%. Jadi pengusaha itu kadang egois juga gitu loh. Bilang kenaikannya jangan terlalu tinggi, tapi mereka naikin harga juga lebih tinggi gitu. Oke, makasih. Oke, kalau opini saya seperti ini. Pengusaha atau perwakilan buruh, Kemenaker yang kita kenal dengan tripartit ya, sekarang menjadi multipartit ditambah Pemprov atau pemerintah provinsi. Ini saya rasa harus duduk bersama satu meja agar tidak terjadi ego sektoral untuk mendapatkan win-win solution untuk masalah UMP di DKI ini ya. Bangsa kita sekarang demokrasi kebablasan, jadi nggak tahu siapa yang benar. Sing hebat, yang gitu. Maka kacau ini. Ya, terima kasih Pak. Kalau masalah upah UMP atau UMR ya, kesepakatan bersama tripartit itu harus diambil jalan tengah aja. Kalau tadi Apindo 2,6, kemudian Kadin 5, sekian, kemudian buruh minta maksimal 10%, sebaiknya diambil aja antara 2,6 sampai 10%. Itu tergantung kesepakatan bersama. Saya kira gitu. Terima kasih. Ya, kalau saya jadi Pak Heru juga mabuk ya. Kenapa bisa ada banyak aturan yang berlaku semuanya di satu waktu? Ini saya bingung juga yang bikin aturan. Kok bisa ada berbagai pihak, lalu pemerintah pusatnya juga diam-diam aja. Jadi kalau menurut saya ini emang apa disengaja ya, pemerintah pusat mau bikin selalu suasananya nggak kondusif gitu tiap ada mau penentuan upah buruh. Kenapa bisa ada peraturan yang tumpang tindih? Harusnya kan itu udah dibikin regulasinya, yang paling tinggi itu yang mana, yang harus diikuti yang mana. Jadi nggak membingungkan dan bikin persepsi macam-macam. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, memang kita itu dibuat agak bingung ya, baik buruh, pekerja maupun pengusaha juga agak bingung. Nah, di tengah-tengah kebingungan sebetulnya kan negara yang harus hadir untuk memberikan jalan tengah win-win solution yang terbaik. Tidak pro ke buruh, juga tidak pro ke pengusaha. Namun usaha tetap harus jalan, ada keuntungan sehingga bisa membayar kesejahteraan karyawan. Tentu kalau tuntutan terlalu tinggi itu UMP lah. UMP itu kan untuk pekerja yang di tahun pertama. Tahun kedua itu sudah harus ada kenaikan lagi, walaupun selisih berapa harus ada kenaikan ditambah BPJS dan lain sebagainya. Jam kerjanya itu memang kadang akhirnya tidak begitu produktif. Jadi kalau ditambah 10%, rata-rata daerah yang agak besar sudah mau tembus 5 juta sudah. Apakah usaha itu bisa jalan, bisa kompetitif lagi. Namun maksudnya adalah jangan terlalu banyak aturan yang ini, yang Apindo reverse kemana, Kadin reverse kemana, pemerintah reverse kemana, buruh reverse kemana. Jadi jangan terlalu banyak ini, satu dua yang lebih fokus, yang jalan tengah saja, sehingga semua bisa jalan. Buruh juga lebih sejahtera, pengusaha usaha tetap ada untung, bisa ekspansi usaha. Demikian. Saya lihat beberapa negara lain, baik di Asia Tenggara maupun di Asia terutama, jarang sekali itu tiap akhir tahun atau tiap tahun lah, ya ulang-ulang ada permasalahan mengenai UMP atau MK atau permasalahan buruh. Nah, sehingga negaranya itu fokus ke dalam pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis, kesejahteraan
masyarakat, pengembangan kawasan industri, ekonomi khusus, ekonomi terpadu, dan lain sebagainya. Jadi energi satu negara itu dari kepala negara, gubernur, bupati itu semua ya fokus ke dalam pengembangan bisnis, pengembangan usaha, kesejahteraan masyarakat, rumah sakit, jalan tol, bandara, fasilitas, dan sebagainya. Jadi Indonesia itu terlalu banyak buang waktu ya tiap akhir tahun bahas-bahas seperti begini. Jadi ketentuannya itu bukanlah ketentuan yang kedua belah pihak ya, baik pengusaha, buruh maupun ya dalam hal ini Kemenaker ya. Jadi yang agak baik lah, jadi dijadikan satu sehingga tidak perlu bahas-bahas ulang-ulang. Lalu kalau buruhnya tidak cocok, buruh demo. Pengusaha kalau tidak cocok, pengusaha merasa harus mengurangi jam kerja lah, lalu penggantian robotik lah, akhirnya tenaga kerja dikurangi. Jadi ini satu hal yang masih belum sistematik, yang kurang kondusif ya bagi industri maupun bagi buruh gitu. Jadi menurut saya pilih A, B, mana ya dirumuskan mana yang lebih ini ya, ada win-win solutionnya. Juga jangan terkait partai, ada kepentingan tertentu, jangan, tapi kepentingan nasional yang diutamakan. Jadi saya lihat contoh di Vietnam itu relatif ya, memang upah buruh sana itu relatif lebih rendah. Dulu kan Pak Yusuf Kala sering bandingkan juga sama buruh di sana. Tetapi satu negara itu dia maju ekonominya itu kadang bisa sampai 8%, 7%. Kalau saya jadi Pak Budi ya, saya akan lakukan kombinasi antara Apindo dengan Kadin. Jadi antara 2,3 sampai 5%. Itu kalau menurut saya. Terus yang kedua, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Jangan dipaksakan lah. Kalau yang nggak mampu nanti banyak PHK lagi. Ya jelas tuh ya, pilihan nomor 3 yang 10% itu pasti saya nggak pilih. Dengan keadaan akhir-akhir ini aja ya, saya lihat banyak yang kenaikan UMR tuh riweuh. Nggak seperti sebelumnya waktu pemerintahan sebelum Pak Jokowi ya. Dengan keadaan serikat buruh di Indonesia ini membuat para investor di luar negeri itu takut ya dengar karena saya juga ada bisnis beberapa tempat saya kerja ya, dengan ya ada serikat buruhnya, itu seringkali itu buruh-buruh malah dimanipulasi, harus nyetor ke serikat buruh. Itu memang soal mereka memperjuangkan, padahal enggak juga sih. Seringkali itu serikat buruh ini yang membuat buruh ini rusak. Banyak perusahaan-perusahaan ya, kayak di perusahaan bannya dibolongin, terus dimanipulasi medical dengan itunya. Jadi banyak hal tuh yang membuat asing takut masuk ke Indonesia dengan policy keadaan di Indonesia. Sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit, apalagi yang namanya serikat buruh. Terus serikat buruh tuh bukannya untuk memajukan buruh, itu tuh mafia kalau saya bilang ya. Seringkali memanipulasi buruh-buruh di Indonesia, dimintain uang. Saya lihat sendiri kok, saya kasih uangnya karena dia tahan barang kan, itu perusahaan nggak bisa bayar. Dia tahan barang kita yang kita subkon ke mereka, kita bayar, buru-buru dikasih terus langsung bayar di depan mata kita. Bayaran mereka lebih gede daripada bayaran kalau kita ke itu yang resmi, pakai pengacara yang resmi. Jadi buruh-buruh itu yang dimanipulasi, jadi perusahaan jadi korban. Saya rasa itu serikat buruh mestinya dibubarin aja, nggak ada. Jadi nggak ada demo. Kalau mau demo ya respon dari para buruh langsung. Mereka nggak suka seperti di luar negeri. Mereka nggak suka dengan kenaikan ini karena inflasi. Ya itu boleh-boleh aja resmi. Tapi di Indonesia tuh sepertinya dimanipulasi. Seringkali membuat pengusaha dilema dengan keadaan seperti ini. Pemerintah juga riuh dengan seperti ini. Dengan kepentingan-kepentingan yang pribadi. Saya berharap pemerintah lebih tegas lagi. Inilah akibat adanya peraturan-peraturan yang saling tidak harmonis gitu, antara peraturan pemerintah dengan peraturan menteri. Nah, dengan perbedaan ini sehingga masing-masing asosiasi jadi punya referensi yang berbeda. Tetapi perlu dilihat bahwa inflasi sebagai tolok ukur makronya harusnya menjadi minimum atas kenaikan itu.
Karena apa? Karena kan tiap tahun kalau inflasinya misalnya 5%, tetapi kenaikan yang disepakati itu 2%, berarti kan terjadi delusi 3% ya buat kemampuan kehidupan si buruh itu sendiri. Nah, di sini menjadi aneh karena Menteri Tenaga Kerja membatasinya sebagai batas maksimum, yaitu 10%. Harusnya batas minimumnya, misalnya kenaikan gaji UMK di setiap kota, minimum inflasi di kota tersebut. Kalau misalnya kota Banda Aceh atau di Jakarta ini 5%, ya minimum 5%. Nah, kalau 3% ya minimum 3%. Jadi ada tanggung jawab pemerintah juga untuk menekan inflasi. Nah, kalau sekarang dibiarkan tuh menjadi debat antara pemerintah tripartit dengan pengusaha dan buruh di bawah 10%, tetapi inflasinya sendiri jadi liar kan, bisa 5, bisa 7, bisa 6 dan seterusnya. Jadi sebenarnya sebaiknya Menteri Tenaga Kerja menetapkan minimum. Nah, minimum ini acuannya inflasi di kota masing-masing, supaya pemerintah dalam hal ini lintas sektoral, ya bukan hanya Menteri Tenaga Kerja, ikut tanggung jawab. Kalau mau pengusaha tidak dibebani tahun depan naik gaji 6%, bikin inflasi cuma 1,5 atau 2%. Jangan sampai pengusaha dibebani terus, tapi inflasi 8%, ugal-ugalan. Karena supply demand dan logistik Indonesia yang nggak diperbaiki. Jadi minimum inflasi supaya Bank Indonesia atau yang kementerian yang lain itu ikut tanggung jawab. Inflationary targetnya itu direndahin supaya pengusaha cukup naikin 5%. Uang inflasinya juga 3%. Ya naik 5% tetap punya daya beli dong kenaikannya. Kalau sekarang naik 5,6, nah inflasi juga udah gila-gilaan, ya nggak berguna juga uang yang diterima. Terima kasih. Di Indonesia itu kan serba enak. Kalau yang bisnisnya bagus ya kita pakai ya maksimum 10%. Kalau yang bisnisnya lagi kurang bagus ya pakai undang-undang yang tahun 2021. Kan tinggal milih lah gitu. Kalau yang masih nggak kuat juga pakai UMP yang udah minimum ya pindahlah. Di Jawa Tengah itu upah masih 2 juta. Di sini bayar tenaga 2, di sono dapat tenaga 4. Kan banyak pilihan di Indonesia. Makasih. Kalau menurut saya kan ada tiga pendapat ya, 2%, 5%, 10%. Ya udahlah diambil tengahnya. Kalau kita bilang berapapun mainnya pasti serang gitu kan, tidak ada yang puas gitu kan. Tapi pula dengan PM Jakarta hampir 4 juta untuk anak kerja 0 tahun gitu kan, itu sudah dapat hampir 5 gitu ke tempat tinggi. Karena saya kan juga kerja di tempat yang padat karya gitu, saya buru-buru itu juga nggak cita-cita juga gitu kan. Motornya kan KLX, pakai motor yang kayak NMAX. Jadi ya kalau itu mah mereka juga layak-layak aja gitu kan. Kalau alatnya adalah untuk hidup layak gitu kan, layak. Jadi ya menurut saya sih ambil tengahnya, jangan terlalu membebani perusahaan juga, kasihan. Terima kasih. Kalau saya menggunakan dasar hukumnya aja. Kalau Apindo itu yang menggunakan dasar hukum, tapi dia itu terlalu kecil. Nah, dasar hukum yang oleh Kadin itu kan lebih realistis, korupsi digunakan yang Kadin. Tapi kalau dari tengah-tengahnya gimana? Kan ada dasar hukumnya. Begitu, ya. Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau misalkan kan dari sisi pengusaha seperti itu, dari sisi karya buruh seperti itu ya. Jadi istilahnya kita lihat lah, kalau memang sekarang kondisi seperti ini, apalagi banyak PHK itu ya mau nggak mau ya sekarang ya memang sudah ada kenaikan misalkan 5% dan lebih dari cukup lah dibandingkan tidak ada pekerjaan sama sekali ya, atau PHK ya. Itu jauh lebih berat lagi itu loh bagi buruh juga itu. Dan bagi pengusaha juga istilahnya biar tidak terlalu berat juga untuk biaya tenaga kerja gimana itu loh, supaya kita sama-sama lah gitu ya, jangan sampai gondok-gondokkan masalah ini. Itu aja, makasih. Tidak setiap tahun ribut soal kenaikan UMR. Sebenarnya UMR kita itu rendah sekali.
perlu dinaikkan bukan 10%. Minimal 20% pun masih lebih rendah dari luar negeri. Jadi way-out-nya pengusaha juga gak kuat. Way-out-nya itu yang dasar, pemerintah harus mengalah. Kurangi beban pengusaha agar pengusaha mampu memberi kesejahteraan pada karyawannya. Banyak cara kok bisa pemerintah mengalah. 1, hilangkan korupsi. 2, kurangi pemborosan. 4, membangun yang penting-penting saja. Jadi beban pengusaha dikurangin agar pengusaha mampu menaikkan kesejahteraan rakyatnya. Ya, kalau naik 30% saja masih kurang. Coba UMR di Korea berapa? UMR di Jepang berapa? Kita UMR sudah rendah, produknya masih tidak bisa bersaing. Something wrong di sini. Coba semua berpikirlah. Pemerintah harus bijak mengalah di hal ini. Pengusaha udah nggak kuat gitu. Semoga bisa dicerna oleh ahli-ahlinya bagaimana way out-nya. Apa yang salah? UMR kita rendah, produk kita tidak bisa bersaing. Mengapa? Terima kasih. Saya tidak mempermasalahkan persentasenya ya. Kenapa setiap memutuskan kenaikan UMP ini setiap hari saling beda pendapat ya. Ini pemerintah ini dengan Apindo, dengan buruh, sebenarnya bagaimana? Kan sudah ada peraturan ketiganya kalau nggak salah itu bersama ya. Ini satu di sini dan satu di sana. Kalau nggak cocok demo. Jadi ekonomi sudah begini, jadi nanti di demo turun lagi. Ya tunggu aja nanti semua pabrik sini itu hengkang dari Indonesia. Gaji Indonesia termasuk tinggi. Ya, itu kalau buruh dihitung kalau bisa-bisa itu sampai juga tiket nonton nanti dia itu termasuk UMP, itu kan nggak bener udah itu. Ya jadi pengusaha aja kalau dianggap pengusaha itu nggak fair. Saya bukan wakil perusahaan, saya orang profesional. Sekarang masanya sulit dan bukan Indonesia aja, seluruh dunia. Jadi kalau merasa ini kenaikannya kecil apa, jadi pengusaha bisa lah jual pisang goreng lah, jual apa kayaknya kan. Jadi biar dia rasakan bagaimana susahnya jadi pengusaha gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.